Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan membahas beberapa soal mengenai gaya berat dan gaya normal. Untuk materinya, kalian sudah mempelajarinya di video sebelumnya. Jika ada yang belum paham, boleh diputar ulang, boleh di-play ulang video tentang pembahasan gaya berat dan gaya normal. Oke, kita langsung saja. Yang pertama ada contoh soal mengenai gaya berat. Di sini soalnya, sebuah benda memiliki massa 1 kg. Apabila percepatan gravitasi buminya adalah 10 meter per second kuadrat, maka hitunglah berat benda tersebut. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ingat, untuk gaya berat, rumus yang digunakan adalah M sama dengan, mohon maaf, W itu untuk gaya berat ya, masih ingat? W sama dengan M kali G. Di mana M itu apa? M itu adalah massa. Sementara G apa? G adalah percepatan gravitasi bumi. Sekarang, langkah yang harus kalian lakukan, yang pertama adalah tuliskan dulu apa-apa saja yang diketahui. Yang pertama, diketahui di sini apa? Massa. Massa sama dengan 1 kg. Oke, kita tulis di sini M sama dengan 1 kg. Kemudian, percepatan gravitasi bumi. Apa lambangnya? G. Maka G sama dengan, di sini diketahui 10 meter per second kuadrat. Kita tulis 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah berat benda tersebut. Yang ditanyakan adalah W. Nah, ingat, rumus yang dipakai adalah W sama dengan M kali G. Sederhananya tinggal dimasukkan saja ke rumusnya. W-nya berapa? W-nya 1. M-nya berapa? Mohon maaf ya. M-nya berapa? M-nya 1 kg. Dikalikan dengan G-nya. G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. 1 dikali 10, hasilnya adalah 10. Nah, untuk satuan dari W, satuan dari berat adalah Newton. Newton itu sama dengan kilogram meter per second kuadrat atau sederhananya itu Newton. Nah, ini adalah contoh soal mengenai gaya berat. Cukup sederhana ya, tinggal dimasukkan saja ke rumusnya. Sekarang kita lihat contoh soal mengenai gaya normal. Nah, di sini besar gaya normal yang dialami balok bermassa 3 kg. Dengan percepatan gravitasi bumi atau G-nya di sini adalah 10 meter per second kuadrat. Pada gambar di bawah ini. Oke, di sini diketahui sebuah gambar, ada sebuah balok yang diletakkan di atas suatu meja atau di atas suatu lantai misalnya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kalau ada gambar seperti ini, kemudian yang ditanyakan adalah gaya normal, kita lihat dulu semua gaya yang ada pada gambar tersebut atau semua gaya yang ada pada balok tersebut. Kita cek satu-satu. Ada gaya apa aja? Oke, yang pertama ada gaya berat. Ingat konsep gaya berat? Konsepnya gaya berat itu kan dia bekerja pada titik pusat massa. Oke, berarti ada di tengah ya, di sini di tengah-tengah balok. Kemudian arah gaya berat itu selalu menuju ke pusat bumi. Nah, ini adalah gaya berat. Dia selalu menuju ke pusat bumi. Berarti kita gambarnya dari tengah itu ke bawah. Ini lambangnya W ya. Untuk gaya berat. Kemudian ada gaya apa lagi? Oke, di sini sudah ada gaya F-nya. F-nya itu adalah 14 Newton. Nah, karena yang ditanyakan adalah gaya normal, berarti kita cari gaya normalnya. Kita lihat dulu arah gaya normalnya. Nah, ingat konsepnya? Konsep dari gaya normal itu adalah arah gaya normal itu selalu tegak lurus bidang. Berarti kita gambarkan seperti ini. Nah, kita tulis di sini sebagai N. N itu menunjukkan normal atau gaya normal ya. Kita lihat penyelesaiannya. Jika kalian mendapatkan soal seperti ini, maka penyelesaiannya menggunakan hukum Newton ke-1, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Nah, ini adalah hukum Newton pertama. Nah, sigma Fy ini apa? Sigma Fy ini adalah
jumlah seluruh gaya yang ada pada gambar tersebut. Apa saja kah itu? Nah, di sini ada gaya normal, kemudian ada gaya berat, dan F. Nah, ingat, jika kalian menemukan gambar seperti ini, kalian harus melihat pada arah tanda panahnya. Karena arah tanda panah itu, dia menentukan masuk ke rumusnya. Nah, jika ada tanda panahnya ke bawah, maka itu negatif. Kemudian, jika arah tanda panahnya ke atas, maka itu positif. Nah, kalau misalnya nanti kalian menemukan arah tanda panahnya itu ke kanan, itu bisa dikatakan negatif nanti dalam penyelesaiannya. Kalau ke kanan, mohon maaf ya, kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri negatif. Kalau seperti ini, pokoknya ingat, kalau arah tanda panahnya ke bawah, itu untuk penyelesaiannya diberi tanda negatif. Kalau arah tanda panahnya ke atas, untuk penyelesaiannya maka diberi tanda positif. Nah, di sini apa-apa saja sih, gaya apa saja yang ada pada yang bekerja pada balok tersebut? Ada gaya F, ada gaya N, dan gaya W. Kita tinggal masukkan saja. Yang positif siapa? Yang positif N, karena dia ke atas sendiri. Nah, berarti kita tuliskan di sini N. Ada N gaya normal, ditambah dengan, karena sigma ya, sigma itu penjumlahan seluruhnya. Ditambah dengan ada gaya berat. Gaya berat tanda panahnya ke bawah. Maka negatif W. Kita tulis di sini negatif W. Ditambah dengan ada F di sini. F dia tanda panahnya ke bawah juga. Berarti negatif F sama dengan 0. Nah, kita bisa sederhanakan rumusnya. Kalau misalnya kalian menemukan di sini ada tanda positif dan juga ada tanda negatif, ingat saja, positif dengan negatif itu akan menjadi negatif. Di sini juga sama ya, positif dengan negatif akan menjadi negatif. Jadi kalian bisa tuliskan N, negatif W, dan negatif F. Berarti N dikurangi W dikurangi F itu sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal dimasukkan. Karena yang dicari N, berarti kita tulis lagi N. N dikurangi W. W itu siapa sih? W itu adalah gaya berat. Masih ingat rumus gaya berat? Contoh soal yang pertama, rumus gaya berat itu sama dengan W sama dengan M kali G. Di sini M-nya udah ada, massanya 3 kg. Gravitasinya, percepatan gravitasi buminya adalah 10 meter per second kuadrat. Berarti kita bisa hitung nih untuk si W-nya. Nah, ini perhitungannya. W sama dengan M kali G. M-nya 3 kg, G-nya 10 meter per second kuadrat. Hasilnya adalah 30 Newton. Ini untuk W-nya. Kita tinggal masukkan nih. 30 Newton dikurangi F. F-nya berapa? F-nya adalah 14. Berarti di sini dikurangi 14 Newton sama dengan 0. Nah, baru kita hitung. N, kita tulis lagi N dikurangi minus 30 dikurangi 14. Kita punya hutang 30 dikurangi 14. Atau punya hutang 30 ditambah hutang lagi 14. Hasilnya berapa? Berarti total hutangnya menjadi 44. Maka di sini negatif. N negatif 44 Newton sama dengan 0. Maka untuk N-nya aja tinggal pindah ruas. Minus 44 pindah ruas ke sebelah kanan. Dari minus menjadi plus, maka akan menjadi N sama dengan 44 Newton. Jadi, besar gaya normal yang dialami balok tersebut adalah sebesar 44 Newton. Nah, itu adalah contoh soal untuk gaya normal. Berikut ada 2 soal mengenai gaya berat dan juga gaya normal yang dapat dikerjakan. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Syukron, semoga kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.